Bab 886. Pusaran air emas dan ungu di udara di atas istana Duke merilis cahaya cemerlang yang menyinari surga dan bumi. Aura ini yang hampir mencapai alam cahaya mistik menghancurkan segala sesuatu di sekitar istana Duke, dan para ahli dalam istana tidak dapat memindahkan Yuan sejati mereka. Kekuatan ini tidak hanya menekan dimensi fisik, bahkan jiwa dan niat pun ditekan. Dalam situasi ini, hanya sejumlah kecil Void God Realm Kings dan Kaisar yang nyaris tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka. Sepertinya terobosan Duke Nanfeng ke Mystic Light Realm berjalan lancar. Zhao Feng berjalan keluar dari gedungnya. Dia ingin melihat dan memahami apa yang menembus seperti realem cahaya mistik rasanya. Bukan hanya Zhao Feng yang memiliki pemikiran seperti ini, ada juga beberapa kekuatan lain di dalam istana yang sama. Situasi saat ini adalah kesempatan yang sangat langka. Pada saat ini, 3 kaisar lainnya dalam istana Duke berjalan keluar. The Silk-Silkworm Saint Butterflies Origin Pollen yakin banyak membantu Duke Nanfeng. Jika Duke Nanfeng menjadi dewa suci, ia akan dapat sangat mempengaruhi dinasti Gan Lord Agung. 3 kaisar terdiri dari 2 pria dan 1 wanita, dan mereka semua memiliki senyum di wajah mereka. Di antara mereka adalah seorang penatua berambut perak yang auranya melebihi kaisar normal, dia adalah seorang kaisar puncak. Duke Nanfeng telah memperkenalkan ketiga kaisar ini kepada Zhao Feng sebelum dia memasuki pengasingan, tetapi ketiga kaisar ini tidak terlalu mementingkan seseorang yang baru saja menerobos ke alam Dewa Void. Aura apa itu? Penatua berambut perak itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah tertentu. Zhao Feng juga merasakan aura pada saat yang sama. Zhao Feng tiba-tiba merasakan 4 atau 5 aura tersembunyi mendekat. Meskipun aura ini sengaja berusaha menyembunyikan diri, mereka terlalu kuat dan bergerak terlalu cepat, sehingga mereka tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Yang penting di sini adalah bahwa Duke Nanfeng berada pada tahap kritis menerobos. Sebanyak 5 aura kuat dan tersembunyi telah memasuki istana Duke. Ekspresi Zhao Feng dan penatua berambut perak berubah secara dramatis saat mereka memindai dengan Divine Sense mereka. 5 kaisar, dan mereka semua tampaknya kaisar puncak. Tubuh sesepuh berambut perak bergetar. Murid kiri Zhao Feng berkontraksi saat dia memeriksa penampilan dan aura dari 4 pria dan 1 wanita ini. 5 kaisar puncak. Zhao Feng juga melompat ketakutan. Sulit bagi kekuatan bintang 3 yang normal untuk mengirimkan kekuatan seperti itu sekaligus. Tuan pelindung, kami telah mengunci ke tempat Zhao Feng berada di pengasingan, kata wanita berjubah hijau gelap dengan hormat. Zhao Feng, oh Zhao Feng, Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Biking Yue menghela napas dalam hatinya saat Divine Sense-nya yang kuat memindai istana Duke dan mengunci ke lokasi Zhao Feng. Ketika mereka membuat rencana mereka, dia sudah tahu di mana semuanya berada di istana Duke dan di mana Zhao Feng tinggal. Karena inilah 5 kaisar puncak dapat dengan cepat mengunci ke Zhao Feng setelah memasuki istana Duke. Bunuh bocah itu. Suara Kaisar Iblis Xuan Luo sepertinya datang dari neraka. Aura kuat dari 5 kaisar puncak langsung dilepaskan saat mereka menuju gedung tempat Zhao Feng tinggal. Meskipun istana Duke besar, itu hanya sedikit lebih dari selusin langkah untuk kaisar puncak jika mereka pergi dengan kecepatan penuh mereka. Zhao Feng tidak punya tempat untuk bersembunyi. Blokir mereka. 3 Void God Realm Emperor dalam istana Duke meraung. Penatua berambut perak adalah yang pertama bereaksi saat dia memimpin pria dan wanita lainnya untuk mendukung Zhao Feng. Duke Nanfeng telah memperkenalkan Zhao Feng kepada mereka, dan sekarang Zhao Feng dalam kesulitan, mereka tidak akan hanya tidak membantu. Serangan musuh. Bersiaplah. Petik 2. Lindungi Tuhanku dan bunuh semua musuh. Para raja di dalam istana Duke mulai bergerak. Beruntung bagi mereka, 5 kaisar puncak tidak menyerang Duke Nanfeng tetapi salah satu tamunya. Terlepas dari Duke Nanfeng dan sang putri, bunuh siapapun yang mencoba menghentikan kita, Kaisar Iblis Xuan Luo memerintahkan dengan dingin. Selama mereka tidak membahayakan anggota penting Imperial Gan besar dan hanya membunuh Zhao Feng, mereka tidak akan menyentuh garis bawah kekaisaran. Saat 5 akan mengelilingi Zhao Feng. Kembali ke sini, penatua berambut perak dan 2 kaisar lainnya tiba. Mereka tidak perlu menang melawan 5 kaisar puncak, yang perlu mereka lakukan hanyalah menciptakan celah yang bisa digunakan Zhao Feng untuk melarikan diri. Jika Zhao Feng fokus melarikan diri, 5 kaisar puncak lainnya tidak akan bisa mengejarnya. Jangan beri Zhao Feng kesempatan untuk melarikan diri.
Alis Biking Yue berkerut. Dia tahu semua informasi tentang Zhao Feng. Alasan mengapa Zhao Feng mampu membantai alam Dewa Void dari roh bumi hal adalah karena kecepatan dan garis keturunannya. Untuk membunuh Zhao Feng, mereka perlu mengelilinginya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Untuk melakukan ini, setidaknya 4 kaisar puncak diperlukan. Biarkan aku melakukannya. Ekspresi iblis Kaisar Xuan Luo menjadi suram saat dia menatap dingin pada sesepuh berambut perak dan 2 kaisar lainnya. Tubuh roh iblis hangus. Dalam sekejap, Kaisar Iblis Xuan Luo menjadi tertutup lapisan api hitam ketika ia mulai berkembang. Dia berubah menjadi penguasa iblis menyala yang memancarkan kekuatan yang kuat. Wu gelombang-gelombang boom. Setengah dari istana Duke bergetar karena ditutupi oleh api iblis yang gelap. Ini masih di bawah dasar bahwa Duke Nanfeng berada pada tahap akhir menerobos dan gangguan kekuatan suci cahaya mistiknya menekan kekuatan Kaisar Iblis Xuan Luo. Apa? Ekspresi dari 3 kaisar yang baru tiba berubah secara dramatis ketika mereka mulai bergetar di depan penguasa setan. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi binatang iblis kuno. Persetan, Kaisar Iblis Xuan Luo, yang telah berubah menjadi penguasa iblis yang menyala-nyala, menghancurkan tangannya, dan tangan raksasa yang menyala-nyala menyapu ketiga kaisar. Golden Yuan Sky Essence. Penatua berambut perak merilis cahaya cemerlang cahaya emas yang melesat ke langit. 2 kaisar lainnya di sebelahnya juga melepaskan serangan mereka. Namun, begitu tangan raksasa yang menyala itu menyapu, kedua kaisar hampir mengeluarkan darah ketika wajah mereka menjadi merah padam. Retak. Cahaya keemasan yang keluar dari penatua berambut perak itu terkoyak-koyak dan didorong mundur 100 yard. Arg! Wanita itu menjerit ketika tangan iblis raksasa merobeknya. Bam! Kaisar laki-laki itu bukan kaisar puncak, jadi dia dikirim terbang dengan tangan dan segera batuk darah. Hanya dalam sekejap, 1 dari 3 kaisar terbunuh, yang lain terluka parah, dan yang terakhir sedikit terluka. Ekspresi semua raja lain dari istana Duke yang akan memasuki kerusuhan berubah secara dramatis, dan mereka membeku. Sejauh puncak kaisar pergi, penatua berambut perak itu setara dengan Kaisar Zhang Xuandong berjubah emas dari Earth Spirit Hall yang telah muncul di klan suci 10.000 dan dekat dengan Duan Muking ketika dia kembali ke True Martial Tanah Suci. Kaisar Iblis Xuan Luo, ini kamu. Penatua berambut perak menyeka darah dari mulutnya saat syok memenuhi wajahnya. Baru saja, dia menggunakan kekuatan penuhnya, tapi itu tidak berguna melawan tubuh iblis setan Kaisar Xuan Luo yang setan. Kaisar Iblis Xuan Luo memang layak menjadi kaisar yang tak tertandingi yang memiliki kemampuan untuk mengancam Mystic Light Realm Secret Lord. 5 kaisar puncak, dan salah satunya bahkan sedikit lebih kuat dari Kaisar Maut saat itu. Zhao Feng tidak dapat menahan guncangan di wajahnya saat dia berdiri di luar gedung. Kekuatan penatua berambut perak dekat dengan tuannya Duan Muking ketika mereka kembali di Tanah Suci bela diri sejati. Dalam hal kekuatan, Kaisar Iblis Xuan Luo mungkin bisa menekan Kaisar Maut dalam tabrakan langsung, tetapi jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Dalam pertempuran tunggal, peluang Zhao Feng menang melawan Kaisar Iblis Xuan Luo cukup rendah, dan di atasnya, ada 4 kaisar puncak lainnya juga. Situasi ini cukup berbahaya. Sementara Kaisar Iblis Xuan Luo menyerang, 4 kaisar lainnya berhasil mengepung Zhao Feng. Zhao Feng, rekanmu Nan Gongsheng membunuh para elit Istana 9 Kegelapan di Istana Xieyang. Hari ini, kami akan membuat Anda bertanggung jawab. Petik 2. Hehe, mari kita lihat seberapa kuat Kaisar Langit bermata kiri dari Lautan Chang. Selain Biking Yue, ada seorang penatua berwajah ungu, seorang pria parubaya dengan wajah gelap, dan yang terakhir adalah seorang pemuda dalam baju besi hitam. Ketiga adalah puncak Kaisar 9 Kegelapan Istana. Menambahkan pada Biking Yue, total 4 kaisar puncak saat ini mengelilingi Zhao Feng. Kalahkan bocah ini dalam 3 napas. Kaisar Iblis Xuan Luo dengan cepat mendekat. Penatua berambut perak dan kaisar dan raja lainnya di Istana Duke memiliki ekspresi pahit. Gelombang tidak bisa diubah, hanya Kaisar Iblis Xuan Luo saja yang bisa membunuh mereka semua. Yang bisa mereka lakukan adalah menghela nafas di hati mereka saat Kaisar Puncak mengelilingi Zhao Feng. 3 napas. Zhao Feng berdiri di sana dan tertawa dingin. Baik, aku akan memastikan tidak ada yang kembali. Petik 2. Tawa dingin dan mengejek pemuda itu membuat Biking Yue dan kaisar lainnya merasa dingin. Biking Yue merasa sangat gelisah karena suatu alasan.
Dia memiliki informasi tentang Zhao Feng dan tahu beberapa mukjizat yang dihasilkan oleh pemuda ini dalam dimensi ilusi ilahi. Penatua dan rekan berambut perak semua terkejut juga. Puncak apapun kaisar tidak akan dapat membalikkan keadaan dalam situasi ini, apalagi seorang raja baru. Jangan mencoba untuk menggertak kita. Membunuh. Pria parubaya dan pemuda dalam baju besi melompat ke Zhao Feng dari kiri dan kanan. Saat ini, aku secara pribadi bukan pertandingan untuk 4 kaisar puncak dan 1 kaisar yang tak tertandingi, tapi... Ekspresi Zhao Feng luar biasa tenang. Dia mengulurkan tangan, dan ulat sutra kecil seperti giok seukuran ibu jari muncul, dan itu mengepakkan sayapnya yang setengah transparan. Ini adalah Cloud Silkworm Sein Butterfly, yang telah memulihkan sebagian besar energinya. Weng gelombang wosh wosh wosh. Cloud Silkworm Sein Butterfly membuka mulutnya, dan sutra multiwarna melesat di udara dan menutupi semuanya dalam jarak beberapa ratus meter. Arg! Apa? Kedua kaisar puncak yang baru saja meluncurkan serangan mereka langsung membeku ketika gelombang sutra multiwarna melilit mereka. Cloud Silkworm Sein Butterfly. Bagaimana Zhao Feng ini bisa mengendalikan Cloud Silkworm Sein Butterfly? Biking Yue dan Penatua berwajah ungu keduanya dengan cepat mundur, tetapi kaki mereka masih tertangkap oleh beberapa sutra. Bab 887. Weng gelombang-gelombang wosh 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 wosh. Sutra multiwarna yang keluar dari mulut Cloud Silkworm Sein Butterfly membuat 2 kaisar puncak lengah. Tidak baik, ini awan sutra ulat kupu-kupu. Petik 2. Laki-laki parubaya dan pemuda dalam baju besi hitam sepenuhnya tertutup sutra. Sutra ini sangat kuat dan lengket, dan sulit untuk keluar bahkan untuk kaisar. Dalam sekejap mata, 2 kaisar puncak telah berubah menjadi 2 kue beras ketan multiwarna. Retak, ledakan. Biking Yue dan Penatua dengan wajah ungu juga dipukul, tetapi mereka melepaskan yuan sejati mereka dan berhasil mendorong sutra menjauh. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak ingin menangkap keempat kaisar sekaligus karena itu akan membagi kekuatan sutra menjadi 4. Langkah pertamanya adalah hanya untuk menangkap 2 kaisar puncak ini yang dekat dengannya, dan dia berhasil. Meskipun Cloud Silkworm Sein Butterfly tidak sekuat itu secara pribadi, kemampuan pendukungnya pasti. Zhao Feng tenang setelah serangan kaisar gagal. Tekanan yang harus dia hadapi menurun secara dramatis setelah membuat 2 kaisar puncak kehilangan semua kekuatan pertempuran mereka. Ini cukup merepotkan. Bocah itu benar-benar dapat mengendalikan Cloud Silkworm Sein Butterfly. Petik 2. Ekspresi Penatua berwajah ungu yang mundur berubah. Dia dan Biking Yue agak lambat untuk menyerang, jadi mereka tidak disergap oleh Cloud Silkworm Sein Butterfly. Tidak perlu khawatir. Mata Biking Yue mendarat di 2 kue beras ketan yang berjuang dan mengirim pesan dengan tenang, hanya kemampuan mendukung Cloud Silkworm Sein Butterfly yang kuat. Itu tidak akan dapat membunuh 2 kaisar puncak untuk beberapa waktu. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan tekanan pada Zhao Feng dan Cloud Silkworm Sein Butterfly, dan kedua tetua akan bisa melarikan diri. Petik 2. Mendengar itu, sesepuh berwajah ungu menghela nafas. Jika orang melihat dari dekat, 2 kue beras ketan multiwarna memancarkan gelombang kekuatan, dan suara retak datang dari Cloud Silkworm Sein Butterfly. Jelas bahwa kedua kaisar puncak ini menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mencoba melarikan diri. Dalam waktu singkat, retak gelombang gelombang. Retakan sudah muncul di permukaan 2 pangsit ketan multiwarna, dan raungan 2 kaisar puncak yang marah bisa terdengar dari dalam. Cloud Silkworm Sein Butterfly tidak sekuat yang dikatakan legenda. Itu seharusnya bisa mengancam para dewa suci. Petik 2. Penatua berwajah ungu meraung saat dia menuduh Zhao Feng. Selama dia bisa memberi tekanan lebih pada Zhao Feng, 2 kaisar puncak akan bisa membebaskan diri. Alis Biking Yue sedikit berkerut. Dia ragu-ragu, tapi dia masih mengikutinya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, 2 puncak kaisar berjuang bebas jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Menurut legenda, Cloud Silkworm Sein Butterfly harus dapat mengikat beberapa kaisar dengan sangat mudah. Rupanya, Cloud Silkworm Sein Butterfly ini bahkan telah berpartisipasi dalam membunuh binatang realem cahaya mistik. Mungkin itu karena Cloud Silkworm Sein Butterfly ini saat ini lemah dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Gelombang. Kedua kaisar akan pecah. Membunuh. Pada saat yang sama, sesepuh berwajah ungu dan Biking Yue menyerbu ke arah Zhao Feng dari depan dan belakang. Hati dari sesepuh berambut perak dan ahli lain dari Istana Duke mencapai tenggorokan mereka.
Mereka hanya bisa menghela nafas, bahkan jika Zhao Feng bisa mengendalikan Cloud Silkworm Saint Butterfly, sepertinya itu tidak cukup untuk melawan 5 Kaisar Puncak. Selanjutnya, Kaisar Iblis Xuan Luo yang terkuat juga akan tiba. Pada saat kritis ini, wajah tenang Zhao Feng menjadi khusyuk. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada ini. Zhao Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Cloud Silkworm Saint Butterfly mengepakkan sayapnya. Dengan cepat, jika seseorang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa Cloud Silkworm Saint Butterfly bahkan tidak terlalu memperhatikan kedua Kaisar Puncak setelah mengikat mereka. Zhao Feng juga tampak seperti dia benar-benar mengabaikan mereka. Gelombang-gelombang. Pada saat ini, Cloud Silkworm Saint Butterfly dengan cepat mengepakkan sayapnya, dan serbuk sari multiwarna setengah transparan menyapu radius beberapa ratus meter. Hati-hati, itu polen mimpi Silk Cloud Cacing Saint Butterfly. Bikin Yue waspada selama seluruh pendekatan, jadi hatinya melonjak begitu serbuk sari menyapu. Kemampuan mendukung Cloud Silkworm Saint Butterfly tidak hanya terdiri dari sutra. Serbuk sari yang dikeluarkannya juga sangat unik. Gelombang-gelombang-gelombang. Tetua berwajah ungu dan Biking Yue tidak dapat menghindar, dan mereka diselimuti oleh serbuk sari. Biking Yue bereaksi sedikit lebih cepat, dan dia menutupi dirinya dengan cahaya bulan seperti kristal, termasuk matanya, hidung, dan lubang lainnya. Namun, terlepas dari langkah-langkah ini, ketika Dream Pollen tiba, tubuh Biking Yue mulai menjadi mati rasa, dan dia secara naluriah tidak berani mendekati lebih jauh. Biking Yue tidak tahu bahwa keraguan-raguannya dari sebelumnya dan diamnya sekarang telah mengubah nasibnya. Tidak baik, Yuan sejati di tubuhku. Penatua berwajah ungu di depan langsung terkena Dream Pollen, dan dia menerima ledakan besar serbuk sari. Tubuhnya langsung menjadi lemah, dan dia kehilangan kendali atas Yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya. Rasa takut dan panik langsung muncul di wajahnya. Menjadi Kaisar Puncak, Yuan sejatinya tidak akan sepenuhnya tidak terkendali selama dia mencoba yang terbaik, tetapi kecepatannya menurun secara dramatis. Kemampuan unik polen mimpi ini dapat melewati dimensi jiwa dan dimensi fisik, dan itu efektif bahkan melawan Dewa Suci. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia jelas memiliki beberapa kartu yang memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi 5 Kaisar Puncak. Pada saat ini, kekuatan polen mimpi menyebabkan kekuatan 2 puncak Kaisar turun secara dramatis, terutama untuk sesepuh berwajah ungu. Dia membeku, dan keringat dingin mulai muncul di dahinya ketika dia mencoba melawan kekuatan Dream Pollen. Dia saat ini tidak dapat menyerang Zhao Feng. Retak. Gelombang-gelombang. Tepat pada saat ini, semakin banyak retakan muncul di 2 kue beras ketan multiwarna. Kepala 2 Kaisar Puncak di dalam bahkan bisa dilihat. Kedua Kaisar Puncak ini akan membebaskan diri. Wajah mereka hijau dan dipenuhi kebencian. Saat mereka pecah, mereka akan menyerang balik Zhao Feng dengan marah. Harapan muncul di mata Biking Yue dan sesepuh berwajah ungu, yang sama-sama terpengaruh oleh Dream Pollen. Hehe. Saat kamu melepaskan kepompongmu adalah awal dari kehidupan baru. Zhao Feng tersenyum bukannya terkejut. Tawa pemuda itu menyebabkan hati Biking Yue menjadi berat. Sejak awal, pemuda berambut ungu ini percaya diri dan tak terduga, seperti informasi yang disarankannya. Weng gelombang. Zhao Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dengung lebah terdengar. Itu. Hati Biking Yue bergetar ketika dia melihat 8 lebah multiwarna muncul dari lengan Zhao Feng. Setiap lebah berbisa ini memancarkan aura yang sebanding dengan raja. Beberapa bahkan telah mencapai tingkat raja tingkat puncak, jadi mereka sangat berbahaya. 5 Poison Distinct Bikings, hati-hati gelombang. Biking Yue tampaknya mengenali lebah-lebah ini, dan hatinya menjadi dingin. Sayangnya, peringatannya sudah terlambat. 2 puncak Kaisar berjuang dengan sekuat tenaga dan berhasil merangkak setengah tubuh mereka keluar dari kue beras ketan. Namun, saat mereka melihat matahari lagi adalah awal dari mimpi buruk mereka. Weng gelombang salah. 1 Kaisar Puncak disengat oleh 4 sengatan lebah menyengat. Lebah racun beracun 5 tidak kuat, tetapi serangan bunuh diri mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri karena itu mengharuskan mereka untuk membayar dengan nyawa mereka. Secara teori, setiap raja lebah memiliki kemampuan untuk menyakiti atau membunuh seorang kaisar. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar,
Zhao Feng melepaskan 4 Raja Lebah di masing-masing Kaisar Puncak segera setelah mereka mulai merangkak keluar. Jika dia memanggil lebah terlalu dini, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa karena Sutra Cloud Silkworm Saint Butterfly sangat kuat. Bahkan Kaisar Puncak mengalami kesulitan merusaknya, apalagi beberapa lebah tingkat raja. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, 2 Kaisar Puncak masing-masing disengat oleh 4 Raja Lebah. Mereka meledak berkeping-keping, dan daging mereka berubah menjadi hijau. Adegan ini benar-benar mengejutkan Biking Yue dan sesepuh berwajah ungu. Dalam sekejap mata, 2 Kaisar Puncak terbunuh oleh 8 lebah beracun 5 racun. Mereka tidak mati karena pertempuran sengit, tetapi serangan dari beberapa serangga. Serangan bunuh diri dari 5 Poison Distinct Beast sangat cocok untuk penyergapan. Jika target siap untuk itu, maka efeknya akan berkurang secara dramatis. Gelombang memercik di hati Zhao Feng. 2 yang baru saja meninggal keduanya Kaisar Puncak. Dalam situasi pertempuran tunggal yang normal, Zhao Feng akan membutuhkan setidaknya 10 napas untuk membunuh Kaisar Puncak, dan mereka berdua mati dalam sekejap. Dream Pollen. Tidak baik. 5 Bison Distinct Beasts. Tepat pada saat ini, Kaisar Iblis Xuan Luo tiba. Karena dia harus berurusan dengan kaisar lain dari Istana Duke sebelum dia bisa melanjutkan, dia datang agak terlambat. Dia melihat seluruh proses dari 2 Kaisar Puncak diikat oleh sutra dan 2 lainnya disergap oleh Dream Pollen. Pada saat dia tiba, 2 Kaisar Puncak tiba-tiba terbunuh oleh serangan bunuh diri lebah beracun 5 racun. Semua ini terjadi dalam rentang nafas pasangan. Lebih jauh lagi, ini bahkan bukan akhir. Ketika 8 lebah 5 Poison Distinct menyelesaikan pekerjaan mereka, Zhao Feng sendiri mengambil tindakan. Secret Lightning mendominasi tubuh. Zhao Feng melangkah keluar dan menjadi tertutup petir biru keemasan saat ia berubah menjadi ukuran raksasa kecil. Hanya dalam satu langkah, Zhao Feng telah tiba di sebelah sesepuh berwajah ungu, yang kekuatan tempurnya telah menurun secara dramatis. Ledakan. Tahap akhir dari tingkat 5 tubuh petir suci adalah seperti gunung Tai saat bergemuruh di atas sesepuh yang berwajah ungu. Wah, penatua berwajah ungu sudah merasa lemah dan mati rasa, dan dia langsung memuntahkan seteguk darah seolah dia baru saja ditabrak palu raksasa. Karena Dream Pollen, kekuatan pertempurannya menurun secara dramatis, dan dia tidak dapat mengedarkan True Yuan atau garis keturunannya seperti sebelumnya. Illusion Maze Domain. Zhao Feng merilis Soul Dao Domain-nya ketika dia meninju, membuat sesepuh berwajah ungu itu jatuh dalam keputusasaan. Berhenti gelombang. Kaisar Iblis Xuan Luo, yang saat ini adalah penguasa iblis yang menyala-nyala, didakwa, tetapi dia tidak bisa tiba tepat waktu. Bam! Retak! Gerakan Zhao Feng tidak berhenti sama sekali. Dia menghancurkan sesepuh berwajah ungu dengan satu pukulan. Di bawah pengaruh Dream Pollen dan Illusion Maze Domain, sesepuh berwajah ungu itu tidak bisa bertahan sama sekali, jadi dia langsung dibunuh oleh Zhao Feng. 3 kali membunuh. Hanya dalam beberapa napas, 3 Kaisar Puncak telah terbunuh. Setelah itu, Zhao Feng melirik Biking Yue. Jadi, mengikat kedua tetua di sutra hanyalah umpan. Rencana Zhao Feng adalah untuk berurusan dengan kita semua. Sekaligus, Biking Yue menarik napas dingin. Penyergapan dan umpan Zhao Feng sangat cerdas. Semuanya dilakukan untuk membunuh 4 Kaisar Puncak yang telah tiba lebih dulu, dan dia telah berhasil membunuh 3. Saat ini, tubuh Biking Yue terasa dingin ketika Zhao Feng menatapnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia juga salah satu dari 4 Kaisar Puncak itu. Mungkin, Zhao Feng lupa tentangnya. Miao, garis perak dan abu-abu melintas di belakang Biking Yue saat Zhao Feng menyelesaikan pembunuhannya sendiri. Sua, belati seperti bayangan menusuk punggung Biking Yue dan menyebabkan darah berceceran. Bab 888. Weng gelombang wosh. Sutra multiwarna yang keluar dari mulut Cloud Silkworm Saint Butterfly membuat 2 Kaisar Puncak lengah. Tidak baik, ini awan sutra ulat kupu-kupu. Petik 2. Laki-laki parubaya dan pemuda dalam baju besi hitam sepenuhnya tertutup sutra. Sutra ini sangat kuat dan lengket, dan sulit untuk keluar bahkan untuk Kaisar. Dalam sekejap mata, 2 Kaisar Puncak telah berubah menjadi 2 kue beras ketan multiwarna. Retak, ledakan, Biking Yue dan Penatua dengan wajah ungu juga dipukul, tetapi mereka melepaskan Yuan sejati mereka dan berhasil mendorong sutra menjauh. Pada kenyataannya,
Zhao Feng tidak ingin menangkap keempat kaisar sekaligus karena itu akan membagi kekuatan sutra menjadi 4. Langkah pertamanya adalah hanya untuk menangkap 2 kaisar puncak ini yang dekat dengannya, dan dia berhasil. Meskipun Cloud Silkworm Saint Butterfly tidak sekuat itu secara pribadi, kemampuan pendukungnya pasti. Zhao Feng tenang setelah serangan kaisar gagal. Tekanan yang harus dia hadapi menurun secara dramatis setelah membuat 2 kaisar puncak kehilangan semua kekuatan pertempuran mereka. Ini cukup merepotkan. Bocah itu benar-benar dapat mengendalikan Cloud Silkworm Saint Butterfly. Petik 2. Ekspresi Penatua berwajah ungu yang mundur berubah. Dia dan Biking Yue agak lambat untuk menyerang, jadi mereka tidak disergap oleh Cloud Silkworm Saint Butterfly. Tidak perlu khawatir. Mata Biking Yue mendarat di 2 kue beras ketan yang berjuang dan mengirim pesan dengan tenang, hanya kemampuan mendukung Cloud Silkworm Saint Butterfly yang kuat. Itu tidak akan dapat membunuh 2 kaisar puncak untuk beberapa waktu. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan tekanan pada Zhao Feng dan Cloud Silkworm Saint Butterfly, dan kedua tetua akan bisa melarikan diri. Petik 2. Mendengar itu, sesepuh berwajah ungu menghela nafas. Jika orang melihat dari dekat, 2 kue beras ketan multiwarna memancarkan gelombang kekuatan, dan suara retak datang dari Cloud Silkworm Saint Butterfly. Jelas bahwa kedua kaisar puncak ini menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mencoba melarikan diri. Dalam waktu singkat, retak gelombang gelombang. Retakan sudah muncul di permukaan 2 pangsit ketan multiwarna, dan raungan 2 kaisar puncak yang marah bisa terdengar dari dalam. Cloud Silkworm Saint Butterfly tidak sekuat yang dikatakan legenda. Itu seharusnya bisa mengancam para dewa suci. Petik 2. Penatua berwajah ungu meraung saat dia menuduh Zhao Feng. Selama dia bisa memberi tekanan lebih pada Zhao Feng, 2 kaisar puncak akan bisa membebaskan diri. Alis Biking Yue sedikit berkerut. Dia ragu-ragu, tapi dia masih mengikutinya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, 2 puncak kaisar berjuang bebas jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Menurut legenda, Cloud Silkworm Saint Butterfly harus dapat mengikat beberapa kaisar dengan sangat mudah. Rupanya, Cloud Silkworm Saint Butterfly ini bahkan telah berpartisipasi dalam membunuh binatang realem cahaya mistik. Mungkin itu karena Cloud Silkworm Saint Butterfly ini saat ini lemah dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Gelombang. Kedua kaisar akan pecah, membunuh. Pada saat yang sama, sesepuh berwajah ungu dan Biking Yue menyerbu ke arah Zhao Feng dari depan dan belakang. Hati dari sesepuh berambut perak dan ahli lain dari Istana Duke mencapai tenggorokan mereka. Mereka hanya bisa menghela nafas, bahkan jika Zhao Feng bisa mengendalikan Cloud Silkworm Saint Butterfly, sepertinya itu tidak cukup untuk melawan 5 kaisar puncak. Selanjutnya, Kaisar Iblis Xuan Luo yang terkuat juga akan tiba. Pada saat kritis ini, wajah tenang Zhao Feng menjadi khusyuk. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada ini. Zhao Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Cloud Silkworm Saint Butterfly mengepakkan sayapnya. Dengan cepat, jika seseorang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa Cloud Silkworm Saint Butterfly bahkan tidak terlalu memperhatikan kedua kaisar puncak setelah mengikat mereka. Zhao Feng juga tampak seperti dia benar-benar mengabaikan mereka. Gelombang. Pada saat ini, Cloud Silkworm Saint Butterfly dengan cepat mengepakkan sayapnya, dan serbuk sari multiwarna setengah transparan menyapu radius beberapa ratus meter. Hati-hati, itu polen mimpi silek Cloud Cacing Saint Butterfly. Biking Yue waspada selama seluruh pendekatan, jadi hatinya melonjak begitu serbuk sari menyapu. Kemampuan mendukung Cloud Silkworm Saint Butterfly tidak hanya terdiri dari sutra. Serbuk sari yang dikeluarkannya juga sangat unik. Gelombang. Tetua berwajah ungu dan Biking Yue tidak dapat menghindar, dan mereka diselimuti oleh serbuk sari. Biking Yue bereaksi sedikit lebih cepat, dan dia menutupi dirinya dengan cahaya bulan seperti kristal, termasuk matanya, hidung, dan lubang lainnya. Namun, terlepas dari langkah-langkah ini, ketika Dream Pollen tiba, tubuh Biking Yue mulai menjadi mati rasa, dan dia secara naluriah tidak berani mendekati lebih jauh. Biking Yue tidak tahu bahwa keraguan-raguannya dari sebelumnya dan diamnya sekarang telah mengubah nasibnya. Tidak baik, Yuan sejati di tubuhku. Penatua berwajah ungu di depan langsung terkena Dream Pollen, dan dia menerima ledakan besar serbuk sari. Tubuhnya langsung menjadi lemah, dan dia kehilangan kendali atas Yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya. Rasa takut dan panik langsung muncul di wajahnya. Menjadi kaisar puncak,
Yuan sejatinya tidak akan sepenuhnya tidak terkendali selama dia mencoba yang terbaik, tetapi kecepatannya menurun secara dramatis. Kemampuan unik polen mimpi ini dapat melewati dimensi jiwa dan dimensi fisik, dan itu efektif bahkan melawan Dewa Suci. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia jelas memiliki beberapa kartu yang memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi 5 kaisar puncak. Pada saat ini, kekuatan polen mimpi menyebabkan kekuatan 2 puncak kaisar turun secara dramatis, terutama untuk sesepuh berwajah ungu. Dia membeku, dan keringat dingin mulai muncul di dahinya ketika dia mencoba melawan kekuatan Dream Pollen. Dia saat ini tidak dapat menyerang Zhao Feng. Retak, zi gelombang-gelombang. Tepat pada saat ini, semakin banyak retakan muncul di 2 kue beras ketan multiwarna. Kepala 2 kaisar puncak di dalam bahkan bisa dilihat. Kedua kaisar puncak ini akan membebaskan diri. Wajah mereka hijau dan dipenuhi kebencian. Saat mereka pecah, mereka akan menyerang balik Zhao Feng dengan marah. Harapan muncul di mata Biking Yue dan sesepuh berwajah ungu, yang sama-sama terpengaruh oleh Dream Pollen. Hehe, saat kamu melepaskan kepompongmu adalah awal dari kehidupan baru. Zhao Feng tersenyum bukannya terkejut. Tawa pemuda itu menyebabkan hati Biking Yue menjadi berat. Sejak awal, pemuda berambut ungu ini percaya diri dan tak terduga, seperti informasi yang disarankannya. Sua, weng gelombang weng gelombang weng gelombang. Zhao Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dengung lebah terdengar. Itu, hati Biking Yue bergetar ketika dia melihat 8 lebah multiwarna muncul dari lengan Zhao Feng. Setiap lebah berbisa ini memancarkan aura yang sebanding dengan raja. Beberapa bahkan telah mencapai tingkat raja tingkat puncak, jadi mereka sangat berbahaya. 5 Poison Distinct Bikings, hati-hati gelombang-gelombang-gelombang. Biking Yue tampaknya mengenali lebah-lebah ini, dan hatinya menjadi dingin. Sayangnya, peringatannya sudah terlambat. 2 puncak kaisar berjuang dengan sekuat tenaga dan berhasil merangkak setengah tubuh mereka keluar dari kue beras ketan. Namun, saat mereka melihat matahari lagi adalah awal dari mimpi buruk mereka. Weng gelombang weng gelombang weng gelombang su. Salah. 1 kaisar puncak disengat oleh 4 sengatan lebah menyengat. Lebah racun beracun 5 tidak kuat, tetapi serangan bunuh diri mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri karena itu mengharuskan mereka untuk membayar dengan nyawa mereka. Secara teori, setiap raja lebah memiliki kemampuan untuk menyakiti atau membunuh seorang kaisar. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Zhao Feng melepaskan 4 raja lebah di masing-masing kaisar puncak segera setelah mereka mulai merangkak keluar. Jika dia memanggil lebah terlalu dini, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa karena sutra Cloud Silkworm Saint Butterfly sangat kuat. Bahkan kaisar puncak mengalami kesulitan merusaknya, apalagi beberapa lebah tingkat raja. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, 2 kaisar puncak masing-masing disengat oleh 4 raja lebah. Mereka meledak berkeping-keping, dan daging mereka berubah menjadi hijau. Adegan ini benar-benar mengejutkan Biking Yue dan sesepuh berwajah ungu. Dalam sekejap mata, 2 kaisar puncak terbunuh oleh 8 lebah beracun 5 racun. Mereka tidak mati karena pertempuran sengit, tetapi serangan dari beberapa serangga. Serangan bunuh diri dari 5 Poison Distinct Beast sangat cocok untuk penyergapan. Jika target siap untuk itu, maka efeknya akan berkurang secara dramatis. Gelombang memercik di hati Zhao Feng. 2 yang baru saja meninggal keduanya kaisar puncak. Dalam situasi pertempuran tunggal yang normal, Zhao Feng akan membutuhkan setidaknya 10 napas untuk membunuh kaisar puncak, dan mereka berdua mati dalam sekejap. Dream Pollen. Tidak baik. 5 Poison Distinct Beast. Tepat pada saat ini, Kaisar Iblis Xuan Luo tiba. Karena dia harus berurusan dengan kaisar lain dari Istana Duke sebelum dia bisa melanjutkan, dia datang agak terlambat. Dia melihat seluruh proses dari 2 kaisar puncak diikat oleh sutra dan 2 lainnya disergap oleh Dream Pollen. Pada saat dia tiba, 2 kaisar puncak tiba-tiba terbunuh oleh serangan bunuh diri lebah beracun 5 racun. Semua ini terjadi dalam rentang nafas pasangan. Lebih jauh lagi, ini bahkan bukan akhir. Ketika 8 lebah 5 Poison Distinct menyelesaikan pekerjaan mereka, Zhao Feng sendiri mengambil tindakan. Secret Lightning mendominasi tubuh. Zhao Feng melangkah keluar dan menjadi tertutup petir biru keemasan saat ia berubah menjadi ukuran raksasa kecil. Hanya dalam 1 langkah, Zhao Feng telah tiba di sebelah sesepuh berwajah ungu,
yang kekuatan tempurnya telah menurun secara dramatis. Ledakan, tahap akhir dari tingkat 5 tubuh petir suci adalah seperti gunung Tai saat bergemuruh di atas sesepuh yang berwajah ungu. Wah, Penatua berwajah ungu sudah merasa lemah dan mati rasa, dan dia langsung memuntahkan seteguk darah seolah dia baru saja ditabrak palu raksasa. Karena Dream Pollen, kekuatan pertempurannya menurun secara dramatis, dan dia tidak dapat mengedarkan True Yuan atau garis keturunannya seperti sebelumnya. Illusion Maze Domain. Zhao Feng merilis Soul Dao Domain-nya ketika dia meninju, membuat sesepuh berwajah ungu itu jatuh dalam keputusasaan. Berhenti gelombang-gelombang-gelombang. Kaisar Iblis Xuan Luo, yang saat ini adalah penguasa iblis yang menyala-nyala, didakwa, tetapi dia tidak bisa tiba tepat waktu. Bam, retak. Gerakan Zhao Feng tidak berhenti sama sekali. Dia menghancurkan sesepuh berwajah ungu dengan satu pukulan. Di bawah pengaruh Dream Pollen dan Illusion Maze Domain, sesepuh berwajah ungu itu tidak bisa bertahan sama sekali, jadi dia langsung dibunuh oleh Zhao Feng. 3 kali membunuh. Hanya dalam beberapa napas, 3 kaisar puncak telah terbunuh. Setelah itu, Zhao Feng melirik Bi Qingyue. Jadi, mengikat kedua tetua di sutra hanyalah umpan. Rencana Zhao Feng adalah untuk berurusan dengan kita semua. Sekaligus, Bi Qingyue menarik napas dingin. Penyergapan dan umpan Zhao Feng sangat cerdas. Semuanya dilakukan untuk membunuh 4 kaisar puncak yang telah tiba lebih dulu, dan dia telah berhasil membunuh 3. Saat ini, tubuh Bi Qingyue terasa dingin ketika Zhao Feng menatapnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia juga salah satu dari 4 kaisar puncak itu. Mungkin, Zhao Feng lupa tentangnya. Miao, garis perak dan abu-abu melintas di belakang Bi Qingyue saat Zhao Feng menyelesaikan pembunuhannya sendiri. Sua, belati seperti bayangan menusuk punggung Bi Qingyue dan menyebabkan darah berceceran. Babak 889 Bahaya Duke Nanfeng. Bam! Booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Zhao Feng dan Kaisar Iblis Xuan Luo hanya bertarung dalam radius beberapa puluh yard, tetapi bahkan Istana Duke pun bergetar. Jika bukan karena fakta bahwa Istana Duke terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dan dibentengi oleh banyak arai, itu akan hancur sudah. Namun, hati semua ahli di Istana Duke masih bergetar saat mereka dengan hati-hati pergi. Puncak berambut perak Kaisar memblokir gelombang kejut yang kuat dan melindungi orang yang lebih lemah. Secret Lightning mendominasi Fist. Tubuh petir suci Zhao Feng retak saat tinjunya melepaskan pancaran cahaya cemerlang yang melesat ke langit. Hu gelombang-gelombang bam, bam, tinju yang terbuat dari kilat keemasan dilepaskan, dan mereka masing-masing seukuran matahari yang terik. Maksud tinju ini dan teknik penguatan tubuh ini mirip dengan Golden Kun Secret Body yang legendaris. Lubang-lubang mulai muncul di tubuh roh setan Kaisar Xuan Luo saat ledakan mengamuk di sekujur tubuhnya. Setelah menggunakan Secret Lightning mendominasi Fist, pukulan Zhao Feng mengandung lebih banyak kekuatan dan intens superior yang menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Pada saat ini, gaya bertarung Zhao Feng mirip dengan demigod anak, dan penguasaannya terhadap tubuh suci bahkan lebih kuat. Selain itu, tubuh petir suci Zhao Feng mengandung unsur petir, dan setelah disempurnakan oleh teknik petir angin 5 elemen, petir itu sangat kuat. Perbedaan terbesar antara Zhao Feng dan demigod anak adalah elemen dan intent of the lightning dominating Fist. Namun, Zhao Feng juga memiliki garis keturunan Blood Devil Sun bermutasi, yang sangat eksplosif dan meningkatkan kekuatan pertempurannya dengan 1 atau 2 tingkat keseluruhan. Retak, retak, ledakan, ledakan, tinju petir suci Zhao Feng melesat menembus langit, dan dia tampaknya berubah menjadi dewa perang saat dia menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Iblis Xuan Luo ditekan oleh Zhao Feng dalam sekejap. Gelombang kejut terbentuk di mana mereka bentrok, menghancurkan setengah dari Istana Duke. Pedang Iblis Langit hangus. Sebuah pedang menyala raksasa mulai terbentuk dari api di sekitar Kaisar Iblis Xuan Luo saat ia memutuskan untuk keluar dari pertempuran jarak dekat melawan Zhao Feng. Dalam hal pertempuran jarak dekat, tidak ada yang cocok dengan seorang kultivator tubuh. Terutama terhadap Zhao Feng, yang tubuh petir sucinya bahkan lebih kuat dari tubuh suci kun emas yang terkenal. Sayap angin dan petir, sepasang sayap raksasa terbentuk di belakang punggung Zhao Feng, dan kecepatan dan ketangkasannya meningkat. Peng, pedang iblis Kaisar Xuan Luo yang menyala mendarat di Zhao Feng, tapi pedang itu disingkirkan oleh tangan emas.
Sayap di belakang punggung Zhao Feng bersiul dan memanggil angin topan dan kilat yang membakar segala yang ada di jalurnya yang hitam. Gelombang-gelombang boom. Bangunan demi bangunan di dalam istana Duke diubah menjadi abu. Meskipun Zhao Feng dan Kaisar Iblis Xuan Luo mulai bertarung di udara, begitu mereka berdua bertarung dengan kekuatan penuh, kekuatan bentrokan mereka sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan dua bintang. Zhao Feng, hentikan. Kaisar dan Kompak berambut perak menggabungkan kekuatan mereka untuk menghentikan gelombang kejut, tetapi beberapa arai di dalam istana Duke sudah terkoyak-koyak. Penghancuran selalu lebih mudah daripada penciptaan. Semua informasi kami telah meremehkan Zhao Feng. Seberapa kuatkah Kaisar Langit bermata kiri? Tubuh Biking Yue menjadi dingin ketika dia menanggung gelombang kejut. Dia ingin lari, tetapi Cloud Silkworm Saint Butterfly telah mengunci dirinya. Suara mendesing. Cincin sutra melesat ke arah Biking Yue, dan dia dipaksa putus asa. Ada sesekali cincin sutra yang mendarat padanya ketika dia mencoba menghindar, dan pada saat dia mendorongnya menjauh, lebih banyak sutra akan mendarat di atasnya. Mata awan Silkworm Saint Butterfly dipenuhi dengan main-main murni. Tanpa perintah Zhao Feng, itu hanya akan bermain-main, jika tidak Biking Yue akan berubah menjadi nasi ketan yang sudah jadi. Tuan Pelindung, kita tidak akan bisa melarikan diri jika kita tidak pergi sekarang. Biking Yue dengan cepat mengirim pesan. Miao miao. Namun, sebuah suara muncul di belakangnya yang membuat hatinya menjadi dingin. Kucing kecil pencuri itu memiliki ekspresi lucu saat mengambil rantai emas gelap dari lehernya. Weng gelombang-gelombang sua. Rantai emas gelap berubah menjadi cambuk naga emas lincah. Deru naga bisa didengar. Setiap kali cambuk ular naga emas gelap ini melambai, kekuatan tak terlihat muncul yang bisa menekan Truyuan dan garis keturunan, seolah-olah itu dari naga sejati. Cambuk ini telah diperoleh dari kerangka emas di kota dimensi ilusi ilahi yang hancur. Cincin hidung Nan Gongsheng juga berasal dari kerangka emas. Kerangka emas setidaknya adalah realem Light Mystery Lord Suci ketika mereka masih hidup, dan kemungkinan bahwa mereka berada di puncak menjadi demigod. Arg, jubah hijau gelap Biking Yue terkoyak oleh serangan dari kedua sisi, memperlihatkan sepasang kaki seputih salju. Gelombang-gelombang. Kaki Biking Yue terasa panas ketika cambuk ular naga emas gelap si pencuri melilit mereka. Tubuhnya membeku ketika gelombang sutra multi-warna mengikat dengan kuat di sekitar bagian bawah tubuhnya. Hanya dalam 1 atau 2 napas, Biking Yue telah berubah menjadi pangsit ketan seperti kepompong. Miao miao. Kucing pencuri kecil melompat ke bola nasi lengket multiwarna sebagai cambuk berubah menjadi rantai tipis dan kembali di lehernya. Gelombang pa. Cloud Silkworm Saint Butterfly terbang ke leher kucing kecil pencuri itu dan menyenggolnya dengan tubuh gemuk. Kekuatan gabungan dari dua hewan peliharaan spiritual ini telah berhasil menangkap puncak Kaisar hidup-hidup. Mereka kemudian duduk di sana dan menyaksikan pertempuran antara Zhao Feng dan Kaisar Iblis Xuan Luo dengan rasa ingin tahu. Tidak baik, Biking Yue ditangkap. Hati Kaisar Iblis Xuan Luo menjadi dingin. Dari 5 kaisar puncak yang awalnya datang, hanya ada dia yang tersisa sekarang. Dia dipenuhi dengan penyesalan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Pada saat ini, puncak berambut perak Kaisar tidak tahan kehancuran yang disebabkan Zhao Feng dan Kaisar Iblis Xuan Luo lagi dan didakwa. Penambahan puncak ekstra Kaisar pasti akan mempengaruhi pertempuran. Selain itu, Kaisar Iblis Xuan Luo masih harus berhati-hati terhadap 2 hewan peliharaan yang terlihat lucu dan tidak berbahaya. 2 hewan peliharaan spiritual ini telah menangkap Kaisar Puncak dengan hanya bermain-main, dan ini membuat hati Kaisar Setan Xuan Luo jatuh. Hanya Zhao Feng saja yang bisa melawannya, apalagi Zhao Feng banyak faktor lainnya bersama-sama. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Levi Heavenly Emperor, aku sudah menguji kekuatanmu. Ekspresi iblis Kaisar Xuan Luo dipenuhi dengan kebencian dan keengganan saat dia berubah menjadi awan menyala gelap dan melayang ke langit. Kecepatan apa? Zhao Feng sedikit terkejut. Teknik rahasia Kaisar Iblis Xuan Luo mungkin dekat dengan tingkat warisan Kaisar Petir Angin. Meskipun pertarungan ini singkat, itu menghabiskan banyak energi Zhao Feng. Sementara dia bisa bertarung melawan Kaisar Iblis Xuan Luo secara langsung dalam jangka pendek, dia hanya akan menjadi semakin lelah saat pertarungan berlangsung. Ini karena perbedaan dalam kultivasi, penguasaan keterampilan, dan kekuatan. Misalnya, meskipun garis keturunan Zhao Feng memiliki efek Lifesteal, badan setan hantu setan Kaisar Xuan Luo memiliki atribut
Abadi, Secret Lightning Body juga akan memiliki atribut abadi, tetapi itu akan memakan waktu lama. Hanya sejumlah kecil kaisar dengan kekayaan besar, bakat, atau garis keturunan langka yang dapat sepenuhnya menumbuhkan sifat kematian. Zhao Feng menganalisis kelemahannya. Untungnya, Zhao Feng telah mengembangkan Secret Lightning Protection, teknik rahasia yang menggabungkan teknik petir angin dan badan petir suci bersama untuk tujuan pertahanan. Dalam pertukaran langsung, bahkan Kaisar Iblis Xuan Luo tidak akan bisa melakukan apapun padanya, kalau tidak Zhao Feng akan berada pada kerugian besar dalam pertempuran sekarang. Tentu saja, dalam pertempuran hidup atau mati yang sebenarnya, peluang Zhao Feng untuk menang lebih tinggi. Lagi pula, dia bahkan belum benar-benar menggunakan kecepatannya atau mata spiritual Tuhan. Teman kecil Zhao, jika kamu terus bertarung, istana Duke akan dihancurkan. Bagaimana Duke bisa menembus itu? Puncak berambut perak kaisar memberikan senyum pahit, dan ada emosi yang kompleks di matanya. Jika dia tahu bahwa Zhao Feng sekuat ini, mereka tidak akan kehilangan Void God Realm Emperor. Duke Nanfeng. Tiba-tiba Zhao Feng memikirkan sesuatu saat dia menatap pusaran air ungu dan emas di langit di atas istana Duke. Weng gelombang-gelombang boom, pusaran air ungu dan emas raksasa mulai bergetar, dan cahaya ungu yang menyinari surga dan bumi memudar. Aura yang hampir mencapai Mystic Light Realm mulai bergetar. Tunggu, ada yang salah. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa, karena 5 kaisar puncak dari Nine Darkest Palace, semua orang telah melupakan sesuatu. Protagonis utama di istana Duke sekarang adalah Duke Nanfeng, yang berusaha menerobos. Kaisar dan teman-teman berambut perak, serta Zhao Feng, ada di sana untuk melindunginya. Pembunuh gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Lindungi Tuhanku. Lapisan kegelapan menutupi area tempat Duke Nanfeng berada di pengasingan. Arg, beberapa raja di sekitar ruang rahasia di mana Duke Nanfeng berada di pengasingan dipotong-potong oleh kegelapan sebelum mereka bisa mendekat. Kekeke, Duke Nanfeng, terobosanmu berakhir di sini, sebuah suara dingin bergema di seluruh ruangan. Duke Nanfeng duduk di dalam ruangan, dan cahaya suci terpancar di sekitarnya. Seorang pria dalam kegelapan muncul di belakangnya. Sebuah pedang yang mirip dengan Shadowkill Imperial Dagger muncul di tangan pria itu, dan dia menikamnya ke punggung Duke Nanfeng. Wah, tubuh Duke Nanfeng menegang saat ia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia berbalik dan menatap laki-laki itu dalam kegelapan karena terkejut. Ada lapisan tipis sisik gelap di permukaan jantan. Dia memiliki sosok yang ramping, seolah-olah dia tidak memiliki struktur tulang. Dia bukan manusia. Zeze, para ahli di istanamu melebihi harapan saya. Tanpa campur tangan 9 kegelapan istana, misiku untuk membunuhmu tidak akan berjalan dengan lancar. Petik 2. Laki-laki dalam kegelapan menarik pedang. Duke Nanfeng mengerang saat tubuhnya bergetar. Darah tidak keluar dari luka di tubuhnya, sebagai gantinya, asap hitam yang menjijikkan dan bau mulai muncul. Bab 890, Kaisar Malam Kegelapan. Cepat, pergi bantu Duke Nanfeng. Penatua dan rekan berambut perak itu menuju ke lokasi Duke Nanfeng dengan penyesalan dan panik. Karena 5 kaisar puncak dari Nine Darkest Palace, semua orang telah melupakan pria yang menerobos ke Mystic Light Realm. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada seorang pembunuh selain Kaisar Iblis Xuan Luo dari Nine Darkest Palace. Tidak ada cukup waktu. Jantung Zhao Feng melompat ketika dia melihat pemandangan di ruang rahasia bawah tanah dengan mata kirinya. Pada saat ini, pria misterius dalam kegelapan sudah mengeluarkan pedang dari tubuh Duke Nanfeng, menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Cedera Duke Nanfeng tidak berdarah, asap hitam berbau malah muncul. Jelas sekali bahwa pedang itu mengandung racun jenis langka. Zhao Feng merasa menyesal dan sebagian menyalahkan dirinya sendiri. Duke Nanfeng telah memberikan Cloud Silkworm Sein Butterfly kepadanya untuk dirawat, dan itu bisa sangat membantu bagi Duke Nanfeng. Alasan utama mengapa Duke Nanfeng telah memperkenalkan 3 kaisar lainnya ke Zhao Feng adalah agar mereka semua bisa melindungi istana Duke bersama-sama jika terjadi kecelakaan. Dalam situasi normal, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap Duke Nanfeng di permukaan, namun ini telah terjadi. Di ruang bawah tanah, kau pembunuh bayaran peringkat 29 di Black Screen Corner, Supreme Emperor Dark Knight. Tubuh Duke Nanfeng bergoyang. Wajahnya pucat saat keputusasaan dan kepahitan memenuhi matanya. Itu benar, aku Supreme Emperor Dark Knight,
tapi aku sekarang berada di peringkat ke-25. Setengah bulan yang lalu, saya berpartisipasi dalam membunuh seorang dewa suci yang terluka parah, sehingga peringkat saya telah naik. Petik 2. Pria dalam kegelapan memberikan senyum percaya diri. Seolah-olah dia sudah memiliki kemenangan dalam genggamannya, dan dia memberikan pandangan tertarik ke arah Zhao Feng setelah mengeluarkan pedangnya. Zhao Feng merasakan kedinginan dan bahaya dalam tatapan itu. Dapatkan pembunuh. Penatua berambut perak dan kaisar lainnya adalah orang pertama yang tiba di ruang bawah tanah Duke Nanfeng, tetapi serangan sudah tiba sebelum keduanya bisa melakukan apapun. Ledakan, api ungu gelap setengah transparan dan aura dewa kesengsaraan petir bergemuruh menuju malam kaisar agung gelap. Ark, pria dalam kegelapan itu berteriak ketika tubuhnya hancur. Sungguh teknik garis keturunan mata yang kuat. Tetua berambut perak dan perusahaan semua mengambil napas dingin, dan mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Zhao Feng yang bahkan belum datang. Mata api tadi memberikan tekanan besar pada kedua kaisar. Wind Lightning Eye Flame. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis setelah menggunakan garis mata-matanya. Perasaan bahaya yang diberikan kaisar malam gelap kepadanya bahkan di atas kaisar iblis Xuan Luo. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan begitu mudah? Hu gelombang-gelombang Sua. Seorang laki-laki dengan sepasang sayap kelelawar muncul di langit jauh dari istana Duke. Dia dikelilingi dalam kegelapan, dan kejutan muncul di matanya. Kaisar malam kegelapan, ekspresi penatua berambut perak dan ahli lain dari istana Duke berubah secara dramatis. Hampir tidak ada yang melihat bagaimana malam kekaisaran agung mundur atau menyelesaikan serangan. Supreme Emperor Dark Knight ini mengolah teknik suci garis keturunan teknik 8 sayap bayangan doppelganger dan dapat membelah dirinya menjadi beberapa tubuh, masing-masing dengan 30-40% kekuatan pertempuran dari tubuh aslinya. Yang muncul sekarang mungkin hanya menjadi doppelganger. Duke Nanfeng terbatuk-batuk saat wajahnya semakin pucat. Jelas bahwa dia pernah mendengar tentang Kaisar Malam Kegelapan sebelumnya. ZZZ, seperti yang diharapkan dari Kaisar Surgawi. Bermata kiri dari Laut Chang. Namun, Anda juga menjadi target Black Screen Corner. Target saya berikutnya mungkin Anda. Kaisar Malam Kegelapan memandang main-main ke arah Zhao Feng saat sayapnya mengepak. Suara mendesing. Dengan kilasan kegelapan, jantan bersayap kelelawar bergabung ke langit dan menghilang. Dalam hal kecepatan, Malam Kaisar Agung tidak jauh lebih lambat dari Zhao Feng pada puncaknya, dan dia bahkan lebih gesit. Pembunuh yang sangat menakutkan. Keberadaan macam apa adalah Black Screen Corner. Ekspresi Zhao Feng menjadi khusyuk. Meskipun Supreme Emperor Dark Knight bukanlah dewa cahaya suci Mystic Lord, teknik dan garis keturunannya telah mencapai batas puncak kaisar, dia memiliki kekuatan pertempuran dari dewa suci kuasi. Ada juga titik yang mencurigakan, mengapa Kaisar Malam Gelap pergi segera setelah satu serangan tanpa menghabisi Duke Nanfeng. Menjadi salah satu pembunuh bayaran Black Screen Corner, Supreme Emperor Dark Knight selalu pergi setelah satu pukulan. Saya berpikir bahwa misinya hanya untuk menghentikan saya dari menerobos ke Mystic Light Realm, atau dia tidak akan membiarkan saya hidup-hidup. Duke Nanfeng menghela nafas. Tuanku, apakah kamu baik-baik saja? Para ahli dan penjaga istana Duke lainnya tiba dan menyalahkan mereka sendiri. Zhao Feng melihat luka Duke Nanfeng, dan alisnya terkunci bersama. Sangat mungkin bahwa aku akan mati, jadi aku harus menyelesaikan kehendakku sekarang. Duke Nanfeng tersenyum pahit ketika auranya menjadi semakin lemah. Tuanku, hati mereka yang hadir bergetar ketika mereka mengungkapkan ekspresi yang tidak mau. Luka-luka Duke Nanfeng mengembang dan membusuk. Semakin banyak asap hitam keluar dari tubuhnya. Duke Nanfeng tidak bisa menghentikan racun ini bahkan dengan kekuatannya. Saya ditikam oleh salah satu dari 7 senjata warisan besar Dao of Assassination, Sky Awakening Piercer. Ini berisi Black Fountain Poison dari Black Screen Corner. Racun ini berlaku sangat cepat, dan tidak ada seorang pun di bawah Mystic Light Realm yang mungkin menekannya kecuali mereka telah membudidayakan tubuh yang abadi atau yang serupa, dan bahkan kemudian, mereka hanya akan bisa hidup sedikit lebih lama. Petik 2. Aura kehidupan Duke Nanfeng mulai memudar, dan tatapannya mulai menjadi kosong. Zhao Feng memeriksanya dengan mata spiritual Tuhannya dan melihat bahwa racun itu menggerus jiwa serta tubuh fisik. Bahkan Zhao Feng merasa kesulitan melawan racun air mancur hitam. Lagi pula, dia bukan dokter. Yang lain tidak tahu harus tahu apa. Ada dokter di Istana Duke,
tetapi mereka tidak akan bisa melakukan apapun untuk Duke Nanfeng. Biarkan aku mencoba sesuatu. Zhao Feng berdiri ke depan, dan kolam dingin yang memancarkan inten yang membeku bisa samar-samar terlihat di mata kirinya. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng merilis niat dingin yang menutupi dan membekukan jiwa Duke Nanfeng. Duke Nanfeng masih sadar, tetapi dia tahu bahwa Zhao Feng membantunya, jadi dia tidak memblokirnya. Su gelombang-gelombang. Jiwa Duke Nanfeng segera ditutupi oleh inten dingin, dan erosi racun air mancur hitam melambat secara dramatis. Tujuan Zhao Feng sangat jelas, dia ingin menyelamatkan jiwa Duke Nanfeng. Jiwa adalah dasar dari segalanya. Mereka yang telah mencapai Real God Void dapat menggunakan jiwa mereka untuk mengambil alih tubuh lain atau membangun yang baru dengan beberapa harta. Zhao Feng kemudian mulai menganalisis racun air mancur hitam di dalam tubuh Duke Nanfeng. Racun air mancur hitam sangat unik, itu adalah benda yang ada di antara dimensi fisik dan kekosongan. Itu tidak mempengaruhi benda-benda fisik normal atau yuan sejati, tapi itu sangat mematikan terhadap kehidupan dan jiwa. Jika seseorang diracuni oleh ini, tubuh dan jiwa fisik mereka akan membusuk. Untuk menghentikan erosi ini, Zhao Feng mengedarkan garis keturunan air es dan tombak kekaisaran es untuk menyegel tubuh Duke Nanfeng di dalam es. Cloud Silkworm Sein Butterfly. Duke Nanfeng berhasil bergumam sebelum pingsan. Zhao Feng mengerti. The Cloud Silkworm Sein Butterfly memiliki banyak kemampuan yang mendukung, serbuk sarinya dapat digunakan untuk menyerang musuh, tetapi juga bisa digunakan sebagai penangkal racun. Kucing kecil pencuri dan Cloud Silkworm Sein Butterfly segera tiba. Hu gelombang-gelombang. Melihat bahwa pemiliknya diracun, Cloud Silkworm Sein Butterfly segera meludahkan serbuk sari putih murni di atas Duke Nanfeng. Zhao Feng segera mengedarkan garis keturunan air esnya untuk membiarkan serbuk sari putih bergabung ke dalam tubuh dan jiwa Duke Nanfeng. Zhao Feng bisa merasakan bahwa racun di tubuh Duke Nanfeng hanya menjadi sedikit lebih lemah. Itu tampak seperti Cloud Silkworm Sein Butterfly hanya bisa menunda kematian Duke Nanfeng. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakar pada Zhao Feng. Zhao Feng tampaknya mengerti dan memanggil lebih dari selusin lebah 5 racun berbeda dari dunia tata ruang misti. Lebah racun beracun 5 dapat mengekstraksi semua jenis serbuk sari, termasuk serbuk sari beracun. Pergi, Zhao Feng melambaikan tangannya, dan puluhan lebah elit mulai mengekstrak racun dari Duke Nanfeng. Beberapa napas kemudian, Su gelombang-gelombang, salah satu dari lebah racun beracun berubah menjadi genangan air hitam dan mati setelah diekstraksi sebentar. Tampaknya ini efektif. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh. Cloud Silkworm Sein Butterfly dan segel esnya hanya bisa menunda hal yang tak terhindarkan, tetapi setelah kematian salah satu dari lebah beracun 5 racun, tampaknya ada racun air mancur hitam yang sedikit di tubuh Duke Nanfeng. Lebah lainnya di tubuh Duke Nanfeng mati satu demi satu. Untuk menggunakan potensi penuh mereka, Zhao Feng bahkan mengirim Biking untuk memimpin beberapa lebah elit ke tubuh Duke Nanfeng. Waktu berlalu dengan lambat, dan warna wajah Duke Nanfeng menjadi lebih baik dengan kematian masing-masing Five Poison Distinct Bee. Dapat dikatakan bahwa mereka memperdagangkan satu kehidupan dengan yang lain. Zhao Feng tidak berharap bahwa beracun 5 bisa menggunakan kemampuan bunuh diri mereka di sini. Zhao Feng juga tampaknya mengingat sesuatu yang lain, dan dia mengeluarkan beberapa kelopak putih dari Green Water Sky Lotus dari Misty Spatial World. Weng gelombang bo gelombang-gelombang. Lapisan cahaya putih yang tenang dan dingin mengelilingi kelopak. Zhao Feng menghancurkannya dan memeras jus saat dia memberikannya kepada Duke Nanfeng. Petal dari Green Water Sky Lotus. Duke Nanfeng mengungkapkan ekspresi ceria. Dia pernah mendengar tentang Green Water Sky Lotus sebelumnya. Kelopak bunga teratai ini bermanfaat untuk banyak hal. Mereka dapat membersihkan tubuh dan jiwa serta meningkatkan status keberadaan seseorang. Itu juga memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun. Setelah minum jus, lapisan cahaya putih samar berkilauan di dalam tubuh Duke Nanfeng dan kemudian menutupi tubuhnya seperti bunga mekar. Menambahkan ini dengan upaya Five Poisonous Distinct Bees, Black Fountain Poison dengan cepat dihapus. Hu gelombang. Zhao Feng menghela nafas. Jika Duke Nanfeng meninggal, dia akan merasa cukup bersalah. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah menarik 5 kaisar puncak dari Nine Darkest Palace, dan dia telah bertarung dengan Kaisar Iblis Xuan Luo untuk waktu yang lama. Jika ini tidak terjadi, maka Supreme Emperor Dark Knight akan bertemu perlawanan lebih banyak ketika mengambil tindakan.
Zhao Feng, terima kasih. Anda juga harus berhati-hati dan berhati-hati karena Anda juga ada di daftar Black Screen Corner. Petik 2. Duke Nanfeng memandang Zhao Feng, lalu mengiriminya pesan pribadi dengan Divine Sense-nya, hati-hati. Supreme Emperor Dark Knight mungkin kembali sekali lagi dan membunuhmu saat kamu tidak berjaga-jaga. Petik 2.